Hari ini jangan dakwah bilisan dengan TikTok, jangan dakwah bilisan di YouTube, jangan dakwah bilisan asal Bapak Gubernur senang, nggak perlu. Apa yang kita awasi, apa nggak jalan, pengawas dinas pendidikan saja tidak jalan. Tutup lembah, ya Pak, akhir pun penting jabatan jangan hilang. Inilah. Makanya saya katakan zalim sekali sekarang di Aceh ini. Apakah Murtala Mudin ini seorang pendidik, mantan kepala sekolah, mantan pengawas sekolah, mantan kepala bidang, betul kemarin karena mau dipromosi. Apa keahlian dia di bidang pendidikan? Jadi tugas kepala dinas saya ini bukan mencari pencitraan. Kalau dia ingin mencari pencitraan, berarti dia ada harapan mau maju gubernur. Satu, apabila berkata-kata dia berdusta. Barusan kemarin kalau nggak salah saya mendengar ceramah Ustadz Das'ad Latif. Orang-orang yang melakukan pencitraan itu pendusta katanya. Semua kebatilan ini akan hancur apabila datang kebenaran. Oh iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan PTM dimanapun berada, alhamdulillah merumpok londong-londoan Indah Rastika Sari. Kali ini di episode ke-61 tahun ke-6, Senin 23 Maret 2026. Selamat Idul Fitri untuk seluruh rakan PTM dimanapun berada. Yang pastinya di momen yang fitri ini kita insya Allah kembali fitrah. Dan kita akan berbicara terkait dengan kondisi pendidikan yang ada khususnya di Aceh. Nah ini kan dengan kepemimpinan yang baru, kepala dinas yang baru. Pasti setiap pemimpin itu beda gayanya, beda kemudian pendekatannya. Dan yang kepala dinas kita kali ini itu Pak Murtala, itu memang beliau lebih sering kemudian berwarawiri di media sosial khususnya TikTok. Nah tema kita ini seperti biasa, tema PTM, Kepala Dinas Pendidikan Aceh sibuk pencitraan di TikTok. Apakah benar demikian? Kita akan kemudian membahas tersebut. Bukan hanya isu pencitraan itu sebenarnya, tapi bagaimana kondisi pendidikan Aceh berganti kepala dinas. Tapi apa kemudian yang berbeda? Apa kemudian pembaharuan? Apalagi dengan periode presiden kali ini tuh ada sejumlah kebijakan, sejumlah program yang menyasar khususnya itu MBG, makan bergizi gratis ini kemudian menyasar ke lembaga-lembaga pendidikan. Bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan sekarang, apa perbedaannya, apa kemudian pembaruannya, dan bagaimana kondisi pendidikan Aceh ke depan dengan kondisi yang ada hari ini. Kita akan membahas hal tersebut bersama dengan Dr. Haji Jamaluddin Temuku MSI, pemerhati pendidikan. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kepada pemirsa PTM sekalian. Mohon maaf lahir batin juga Bapak. Alhamdulillah sehat-sehat kita semua. Alhamdulillah ya, Pak, ya? sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini kita berbicara dengan konsep pendidikan secara umum Pak. Bapak pemerhati pendidikan, legislator juga beberapa periode. Artinya sudah cukup memahami lah kibas seluk beluk kabeh mandum kabeh mendupu Pak. Tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian dengan kepemimpinan yang baru ini Bapak. Pak Murtala, Pak silakan. Ya terima kasih. Kita mulai bahasan masalah nasib pendidikan Aceh di bawah kepemimpinan Murtala Mudin. Kita mulai dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafiqi salasa iza kadzaba haddasa wa ila akhlafa wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu baik dah perkara, karena sabuh perkara nanti habis pen 50 juta, ya kan? Sabuh perkara. Sabuh perkaranya jenuh. Menyata konsep dengan dia pegah lain macam. Tanda-tanda orang munafiknya lain macam. Satu, apabila berkata-kata dia berdusta. Barusan kemarin kalau nggak salah saya mendengar ceramah Ustadz Das'ad Latif. Orang-orang yang melakukan pencitraan itu pendusta katanya. Yang kedua, karena ada niat, ada tujuan lain itu. Yang kedua, apabila berkata-kata dia berdusta. Yang pertama, yang kedua apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Yang ketiga apabila berjanji dia menyalahi janji. Kenapa kita harus mulai dari hadis munafik itu, Pak? Karena di situ nanti masuk, kalau kau masuk MBG itu harus di depan. Oke,
ada kemudian hadis kita mulai dari hadis munafik tadi, ada MBG, terus kemudian ada pencitraan, Pak. Ya. Jadi ada kita list kemudian poin-poin ini. Apakah kemudian pencitraan dilakukan Pak Murtala ini, Pak, tidak sejalan dengan yang harusnya dilakukan? Karena kan hari ini kita menggunakan media sosial itu untuk bisa mengkampanyekan apa yang kita lakukan, Pak Jamal. Boleh, kampanye melalui media sosial boleh. Tapi hari ini Aceh dari 2005 sampai 2024 Aceh itu dalam tahap pembangunan lanjutan dari tahap pembangunan rehab rekon BRR akibat bencana alam tsunami Aceh. Kemudian dilanjutkan setelah ada BRR dulu 2006 kita dapat undang-undang baru 11 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dana pendidikan itu 20% dari APBA, ya. Kalau dulu semasa saya masih ada di DPR itu sekitar 1,8 triliun dana pendidikan, ya kan? Kalau sekarang 11 triliun berarti 20% sekitar 1 triliun. Bagaimana nasib pendidikan? Dulu guru-guru bakti semua cukup banyak dibayar gaji. Ada guru guru ODA, pengangkatan daerah, ya kan? Itu yang luar biasa. Walaupun kemarin semua diangkat gaji 200.000 itu. P3K paruh waktu. Tetapi perlu diketahui nasib pendidikan Aceh ini begitu selesai banjir kemarin hancur semua. 18 kabupaten kota, gedung pendidikan, sarana pendidikan itu hancur. Dan saya juga mendengar ada interupsi anggota DPRA. Itu kalau nggak salah saya saudari Martini dari fraksi Nasdem. Jangan bawa dana PWA kemana-mana, bawa ke bencana. Salah, saya nggak setuju. Karena apa? Karena rehab rekon bencana banjir bandang Aceh itu dibeban APBN. Bukan dari APBA. Nggak boleh APBA. Kenapa? Makanya saya mulai dengan Ayatul Munafiki, ya. Pemerintah pusat sudah menganggarkan begitu minggu-minggu pertama itu Prabowo datang ke Aceh 30 triliun. Dana itu kejar. Kajilah berarti. Jelas. Jadi tugas kepala dinas hari ini bukan mencari pencitraan. Kalau dia ingin mencari pencitraan berarti dia ada harapan mau maju gubernur. Berarti kita kembali ke kondisi pendidikan kita. Iya. Kondisi pendidikan, contoh Aceh Tamiang yang 12 kabupaten 12 kecamatan luluh lantak semuanya. Hari ini mau sekolah-sekolah itu yang dilapor, betul saya tinjau sendiri. Yang dilapor untuk datang menteri, datang ini, datang itu yang bagus. Tapi di pedalaman ada dia lihat. Nah, sekolah-sekolah di pedalaman ada dulu satu sekolah yang pernah saya bangun itu di Tenggulun, itu tenggelam. Nggak ada lagi sekolahnya. Bagaimana anak-anak? Bagaimana anak-anak sekolah? Ya kan? Nggak perlu ini. Kemudian di kota saja masih luar biasa. Saya baru dikirim foto-foto. Kalau rumah masyarakat memang nggak mampu dibersihin. Kemarin dulu juga ada dikejar di Huntara itu. Huntara juga itu seperti kandang ayam kami di Pangoraya itu. Nggak jelas. Jadi masalah pendidikan hari ini, kepala dinas itu jangan sibuk karena dia juru bicara bencana alam, jangan sibuk ngurus ini. Undang semua kepala SMA karena hari ini provinsi sangat ringan beban khusus pendidikan, hanya mengelola sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, ya kan? Itu. Jadi bebannya sangat ringan. Satu kabupaten paling kalau Tamiang 12 kecamatan paling 60 paling SMA-nya. Ya kan seluruh Aceh kalilah rata-rata Banda Aceh mana ada 60 SMA. Ya kan? Paling SMA kita sekitar 800-an. Panggil apa yang harus dilakukan, undang Pak? Dan semua buat laporan secara rinci, ya, menghadap menteri. Kami sekolah ini hancur, sekolah ini hancur. Pak Menteri jangan percaya kami. Turunkan tim Bapak. Jangan anak STPDN sedang kuliah dibawa suruh bersihin. Ini enggak betul. Makanya saya katakan apabila berkata-kata dia berdusta. Siapa berdusta? Pemimpin bangsa. Kenapa berdusta? Karena dari dasar itu embrio enggak betul. Dari embrionya dari embrio kepemimpinan saja sudah tidak betul. Sudah tidak betul. Maka saya maaf, tapi tidak apa-apa karena saya juga ikuti di TikTok. Pak Prabowo ketika berkunjung ke Turki, dia mengatakan secara umum, saya seorang pemimpin bangsa, negarawan, saya paling kagum
tokoh teladan saya Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu luar biasa memang merubah bahasa Al-Quran itu bahasa Turki. Azan di Turki nggak boleh lagi bahasa Arab, bahasa Turki. Akhirnya bumi pun nggak terima dia waktu mati. Kalau nggak percaya silakan ke Ankara. Kami sudah ke sana. Bumi pun tidak diterima 200 meter dari kuburan dia ditimbun dengan askapator, ya kan? Bau kiang masih. Jadi itu teladannya. Berarti Indonesia mau dijadikan negara seperti Kemal Atatürk di masa pemerintahannya menghapus Islam di Turki menjadi negara sekuler. Ini luar biasa. Termasuk program MBG ini. Barusan tadi saya juga lihat di TikTok di Jawa, termasuk di Aceh ini ada tadi, ya. Bunya keluar dari Siamanok keluar ulat. Ini bergizi. Itu nggak betul. Kita dulu nggak ada MBG, wah, alhamdulillah. Indah jadi master di Cina. Saya dapat gelar doktor sambil kuliah main-main, dapat gelar doktor. Alhamdulillah IPK tapi 3,8. Artinya ya kan? MBG itu Pak, kalau kita balik ke soal di Aceh kemudian. Jadi dengan kondisi yang ada itu memang seperti apa Bapak? Kalau MBG di Aceh, Pak, khusus dengan di Aceh karena di nasional. Kalau program MBG ini kalau istilah saya program mabuk. Program mabuk. Kenapa waktu dia debat capres tu kan si Gibran tu ngomong kalau kami terpilih akan ada program makan bergizi makan bergizi gratis. Ibu hamil kasih susu ini macam balita macam. Semua itu enggak betul. Dan ada kasus kita juga di Biren Bapak. Keracunan juga. Ya. Itu kemudian yang kemudian massal ya Pak, ya. yang banyak. Nah, ya yang di Pedada. Iya. Artinya, bukan Pedada, apa namanya, Simpang Mamplam. Oke. Jadi kemudian dengan kondisi yang kepemimpinan yang baru di Pak Murtala, bagaimana Bapak melihat apakah kemudian ini harusnya bisa dicegah? Bisa kemudian kalau kita bicara pendidikan bisa lebih baik. Apa harapan-harapan kita, Pak? Harapan kita kepada saudara Murtala Mudin yang dipercayakan oleh Gubernur Aceh menjadi kepala dinas walaupun dia bukan ahli bidang pendidikan. Kenapa kita katakan demikian? Mengangkat seseorang itu dalam PP 17 2001 dulu. Saya pernah membaca waktu kami membuat kanun SOTK 2008. Ya, pemberhentian pengangkatan. Pemberhentian dulu, diberhentikan dulu baru diangkat kembali, ya kan? Seorang pejabat aparatur sipil negara pada jabatan barunya itu sesuai dengan keahlian, profesional, ya kan, kredibilitas, macam-macam ada tim ya, ada kriteria. Apakah Murtala Mudin ini seorang pendidik, mantan guru, mantan kepala sekolah, mantan pengawas sekolah, mantan kepala bidang, betul kemarin karena mau dipromosi. Apa keahlian dia di bidang pendidikan? Kalau dia bukan bidang pendidikan, panggil ahli-ahli pendidikan Aceh yang berpengalaman, ya kan, undang. Hari ini jangan jawab di TikTok dengan surat kepada yang terhormat kepala Badan Gizi Nasional. Kami di Aceh menolak menyaluran bantuan makan gizi gratis. Ya, tolak. Kenapa? Kami kasih opsi. Kami di Aceh memohon sebagaimana pernah di pemerintahan dulu berikan bantuan cash kepada anak-anak. Artinya ada opsi-opsi. Ada opsi, kasih opsi. Atau berdana bantuan pendidikan gratis. Hari ini kan guru-guru yang 200.000 nggak jelas lagi karena dana pendidikan dah turun, ya kan? Yang dah dirampok untuk MBG ini. Jadi lebih bagus, misalnya ada uang 326 triliun untuk Indonesia, Aceh mendapat berapa? Salurkan aja apa dana pendidikan gratis atau langsung ke rekening anak-anak, kan bisa. KIP kok bisa dulu waktu Pak SBY. Waktu Soeharto juga dulu kok bisa. Waktu ya jangan bilang yang sekarang lah kan. Yang 2014 2019 pun enggak 2024 juga enggak terlalu betul. Seperti Pak SBY enggak pernah kita dengar masalah pendidikan, kan? Jadi ini yang luar biasa, harus dirombak, Aceh harus memulai. Aceh harus memulai belikan tolak MBG karena MBG ini memang luar biasa nih. Ini memang dengan meminta untuk penegakan hukum tidak akan mampu kecuali Allah sendiri menenggelamkan Indonesia ini. Baru tenggelam. Kenapa? Karena yang berkuasa nih. Karena yang berkuasa nih yang pengelola ini. Ini tim MBG ini yang mengelola MBG ini harus ketahui bahwa
tim sukses Prabowo di MK dan di KPU, bukan di mana-mana. Jadi mereka ini dengan kekuasaannya nggak ada yang berani. Ini mungkin saya nanti begitu ditayang akan ada yang nelpon. Saya nggak takut, sudah siap untuk ditembak mati pun nggak apa-apa waktu salat. Karena kita nggak bersalah. Ku anfusakum ahlikum nara, jagalah dirimu, keluargamu dari sisaan api neraka. Kata kulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit sekali. Tapi kalau kita melawan kezaliman, Allah akan waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ingat, semua kebatilan ini akan hancur apabila datang kebenaran. Puya deh. Apula bino hanaya macamnya. Orang tembak dulu waktu presentasi Kodam Iskandar Muda saja di depan jenderal. Saya suruh tembak saat saya khatib di Mabesat atau saat saya jadi imam nanti. Tembak seperti Ali bin Abi Talib. Semua dibunuh dam. Nggak ada urusan, tembak aja. Ya, jadi itu sekarang. Kenapa kita hari ini harus katakan yang benar? Karena kezaliman ini sudah merajalela sampai ke akar-akarnya. Dari pucuk sana sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Jadi kalau MBG secara di Aceh aja tolak aja. Dia ini di Jawa dah mulai tolak. Kepala MBN tim nasional aja tadi pagi sudah nangis-nangis, ibu itu salah hitung sana. Memang salah. Ini bagi-bagi uang ini. Bagi-bagi uang. Jujur saja bagi-bagi uang nih. Enggak betul. Itu zalim. Kenapa? Seorang anak yang tinggal di Takengon, dia tidak beda seleranya dengan anak yang tinggal di Banda Aceh. Makannya. Tapi makanannya kan sudah diatur. Satu pisang, satu jeruk pun yang harganya 500 perak, satu yang dibuang mungkin, yang dibuang-buang di batangnya yang masam kan, ya kan? Datu satu pisang, itu. Datu kalau nggak tahu lain pergi ke supermarket beli anak makan anak-anak tu. Krip-krip entah apa roti-roti biasa. Okay. Apa MBG itu? Artinya dari MBG di Aceh kita harusnya bisa menolak itu, Pak. Dan Tolak. memungkinkan kita untuk bisa menolak. Tolak. Dan Opsinya tapi kasih opsi tadi. Kasih opsi dua aja. Baik. Biar bantuan dana segar langsung ke rekening siswa atau ke rekening sekolah, ya kan? Atau pendidikan gratis. Baik. Langsung masuk dana BOS. Di luar MBG juga banyak sekali PR-nya manteng. Pak God ada PR manteng. Artinya Aceh sudah terpuruk. Ini beban berat diuji kemampuan keilmuan Gubernur Aceh hari ini. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Gubernur Aceh juga jangan berjalan dengan timnya yang levelnya luar biasa tinggi pendidikannya, pengalaman membangun Aceh. Enggak boleh. Walaupun saya selaku ketua tim relawan yang memberi dari perintah Abu Ya Amran Wali Al-Khalidi, yang juga hari ini kami seperti jamuk di luar kelembu, nggak pernah dipanggil pun nggak apa-apa. Tapi waktu dia minta kemenangan, kita diundang. Kita diminta, kita nggak butuh bantuan dana mereka dengan uang sendiri. Ini saya barusan pulang dari Suluk bersama Abu Ya kan, Tawajuk. Saya disuruh ceramah di sana. Semua bertanya bagaimana nasib SK Wali Agama Aceh. Bagaimana ini, bagaimana ini siapa yang saya jawab? Ya kita jawab apa adanya. Jadi begitu masalah pendidikan ini juga demikian. Jadi harus tegas. Udah itu SMP, SD, SMP dan macam-macam TK ke bawah itu bupati. Gubernur undang. Gubernur, wakil gubernur sebenarnya sangat mudah menolak MBG. Kenapa? Karena bos besarnya ketua umum Gerindra ini Prabowo. Ketua di Aceh Dekfat. Ketua Dewan Pembinanya Pak Gubernur Pak Muzakir Manaf. Bendaharanya Tuan Irsadi. Jangan sangat mudah Pak Presiden untuk Aceh kita buat contoh baru pendidikan gratis. Selesai. Masukkan dana ke BOS balik. Karena ini saya yakin dana BOS ini yang dikuras. Tapi ini program nasional Pak dan kemudian banyak ya walaupun nasional di Aceh tolak. Baik. Tapi di luar itu Bapak, banyak sekali PR kita, apalagi pasca kemarin musibah banjir bandang. Betul. Pak. Itu juga kemudian masih masyarakat kita masih di tenda, masih ada yang di tenda, bahkan ini udah Hanajilah le Aceh. Makaji kan mesti Pak, dah kalian dalam sorot pendidikan danyo Pak. Anak-anak mi danyo ho ke Bapak kira. Yang bertanggung jawab lahir batin gubernur. Bertanggung jawab kan kepada rakyatnya, bertanggung jawab yang paling berat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana arahnya kalau kita lihat dari hari ini, Bapak? Hari ini saya nggak tahu bilang katakan bagaimana. Kenapa?
begitu pelantikan kepala dinas, semua kepala dinas yang diangkat, hampir 80% tidak sesuai dengan ilmu tupoksi keilmuan yang mereka pelajari. Karena sangat menentukan itu kebijakan-kebijakan. Ya kan? Banyak didominasi oleh komunitas keilmuan tertentu. Jadi ini sebenarnya gubernur juga, karena ini menyangkut tentang Aceh, gubernur sebenarnya tidak berpacu kepada tim tim peseleksi itu saja. Ada kepentingan pasti. Dan apalagi tim seleksi kemarin PJPT-nya itu ya tim yang Pak Gubernur promosikan dulu juga, tapi waktu pilkada mereka saya duga berseberangan dengan keinginan Pak Muzakir Manaf, Pak Gubernur kita. Tapi hari ini mereka yang mengatur strategi di dalam. Jadi gubernur menang tapi kalah di strategi. Kalah dalam hal pengambilan kebijakan. Sangat kita sayangkan hari ini gubernur nggak ada arti apa-apa. Kita lihat gubernur tidak ini lagi. Hari ini coba telepon kepala dinas, udah tutup semua. Mungkin ada nomor khusus hubungan dengan gubernur, nggak tahu kita karena kita masyarakat. Ya kan? Yang jelas hari ini pendidikan Aceh terpuruk di bawah nol. Di bawah nol. Bahkan di bawah nol. Di bawah nol. Kenapa? Fasilitas sarananya. Saya beberapa malam yang lalu duduk dengan para kepala-kepala SMA dari Aceh Utara, dari Banda Aceh, Banda Aceh masih normal ya kan? Aceh Utara, Pidie Jaya, sebahagian Ulegli, Piulim, Merdu, kemudian yang paling parah Aceh Tamiang. Aceh Tamiang 100%. Hanya SMA Negeri 2 Kejuruan Muda karena di atas gunung. SMA 1 Suruwi itu juga. SMA 4 Rantau di atas karena di atas. Tapi yang posisi di bawah habis. Kalau SMA Negeri 1 yang saya prakarasai pembangunannya, SMA Negeri 1 Babo, selesai. 30 meter air di situ. Ya kan, selesai. Itu luar sekolah sedang bagus-bagusnya dibangun, kepala sekolahnya luar bagus. Kemarin waktu pemilu saya main bola di sana, kembali. Pulau 3 tenggelam. Tenggulun tenggelam. Ya, Kejuruan Muda treng habis. Rantau treng. Rantau saja yang tidak pernah banjir itu 8 meter air di komplek Pertamina. Jadi itu sebenarnya yang fokus. Jangan hanya terima pejabat dari Jakarta hadir, Pulemah Kuah Belangong, Pulemah seperti Huntara yang di Kuala Simpang yang diopak itu PTP punya apa? Enggak bagus untuk karyawan dia. Coba untuk rakyat. Coba pergi untuk rakyat. Saya naik sampai ke Pulau 3 di desa Rongo. Mau tempat tu masyarakat. Sampai hari ini. Sampai besok. Huntara enggak bisa terbangun, harus turun Brigjen Johan turun ke sana pantau langsung kawal. Kenapa? Karena sengketa lagi. Bupati mau ada orang dia yang bangun, NBB ada dia, dari provinsi juga harus ada dia. Akhirnya yang pegang uang PNPB nggak mau kasih uang. Masyarakat menunggu. Menunggu. Jadi ini masalahnya hari ini. Kondisi pendidikan kita juga. Pendidikan juga begitu. Mereka akhirnya di tenda. Pengapung Top ya pak. Akhir pun penting jabatan jangan hilang. Inilah. Makanya saya katakan zalim sekali sekarang di Aceh ini. Walaupun di mulut pelaksanaan syariat Islam. Barusan tadi ditelepon, yalah begini aja. Saya pernah usul dulu di kanun pilkada. Calon gubernur bejek ke Khatib Raya atau Khatib Jumaat dah imumnya betul. Kalau itu dah okey, tapi menyanjut bupati, wali kota, kecuali wali kota Banda Aceh kan. Betul menyanjut okey. Baru tim pelaksanaan syariat Islam agi pegang. Mana mandum bertentangan dengan hadis Rasulullah ucapkan. Panggil mana keretak kerep pegang Nabi keretak baik pegang hadisnya. You mentor. Ya kan? Keretak Quran pakat third Quran Aceh. Kenapa? Karena keretak Quran boleh selera galak-galak. Agi malam baru lu pegang. Nyok kata lu masjid kan menang warung kopi dengan tempat belum murah bajai murah pun ada. Obral yang pokok toko-toko bajai ni lebih ramai sidih orang daripada tengah jamaah. Tengah jamaah temayang isya, temayang tarawih lebih ramai sidih orang. Padahal itqum minan nar. Ya kan? Pembebasan dari azab api neraka yang paling kita takut. Ketika kita nanti di yaumil akhir kita berada di alam kubur. Tapi hana pejabat orangnya lalai awet hana mendadupu pi.
Jadi termasuk ini pendidikan. Pendidikan. Kita kembali ke pendidikan. Saya selaku 15 tahun, kalau dikurangi sekitar 6-7 tahun saya mengurus pendidikan. Ya kan? Kemudian juga saya ketua Komisi Nasional Pengawas Pendidikan Aceh. Komnas di Aceh. Ya, Intan juga ikut dulu pengurus kan. Jadi apa yang kita awasi, nggak jalan. Pengawas dinas pendidikan saja tidak jalan. Apa yang kita mau bantu, hana-hana jalan. Kenapa? Karena kepala dinas pendidikan itu bukan ahli mengelola pendidikan. Makanya seperti yang pernah saya ingatkan dulu waktu pengangkatan Rahmat Fitri. Dia kenal sama saya pulang SDPDN jadi ajudan Bupati Aceh Barat. Kemudian tahun Dek Sekcam jadi camat, jadi kepala dinas, jadi wakil bupati. Buram ke Banda Aceh jadi kepala dinas pendidikan. Rahmat, hati-hati dinas pendidikan. Ini luar biasa mafia di dalam. Siap Kanda. Kamu jangan hatikan masalah Agung Tumpak Rahjaro ya. Saya cek ke lapangan, ini bukti. Kalau kita goyang di SMA Aceh Keung digoyang. Oh mambang. Baik katakan lok penjara. Alhamdulillah sekarang dia entah di Kajun, entah di Longa. Oke. Begini juga ini. Dengan kondisi pendidikan hari ini Pak, masih ada tidak secerta harapan kita untuk sekaligus juga closing kita pada hari ini Pak? Bagaimana dengan kondisi hari ini pemerhati pendidikan seperti Bapak? Yang pertama tadi harus dengan gentleman. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, ya kan, melakukan laporan bahwa penyaluran dulu MBG ya, penyaluran makan bergizi gratis di Aceh kami mohon ditunda atau dihapus atau terserah bahasanya. Akibat terjadi keracunan ini yang tadi sudah di TikTok ni, siapa mana rendang bisa naulat. Yang barotai goreng ipu duainan memang pengalaman lu warung bu, kita mau lalat hijauan, krek itu langsung mana. Dah. Opsinya kasih dana pendidikan gratis. Atau dana pendidikan gratis langsung masuk BOS. Atau dana untuk anak-anak, bantuan dana gizi ini bantu anak-anak langsung ke rekening anak-anak atau ke rekening sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah jangan sunat lagi. Ya, jadi biaya operasional yang begitu banyak timnya, mentah apa-apa tim ini terhapus semuanya, bisa masuk lagi untuk membangun pendidikan Aceh. Yang kedua, pemerintah pusat sudah berjanji akan melaksanakan rehab rekon Aceh dengan APBN. Jangan coba-coba menggunakan APBA, kena nanti. Kepala dinas juga membuat program per SMA. Per SMA, misalnya Aceh Tamiang, 12 kabupaten kota, per SMA, SMK buat laporan kerugian akibat ini rusak, ini rusak, ini rusak. Jemput. Kalau tidak jemput, tunggu di Banda Aceh enggak ada. Tidak akan ada. Menyelal kita peruh-peruh ini ada pengerayat, mesti beton ke hana selesai. Dan membangun akibat banjir ini 30 tahun enggak akan selesai. Kenapa? Karena pemerintah menutup diri, takut akibat tambang-tambang liar di atas ini, potong kayu, gali gunung di pinggir sungai, jadi akhirnya airnya tertahan, begitu air hujan besar, buam dihantam lagi meran, kena ubat, buam dipo. Ya, kena banjir bandang. Jadi 30 tahun pun tidak akan sanggup membangun seperti sebelum 25 November 2025 yang lalu. Siapapun gubernurnya enggak akan sanggup. Kecuali gubernur, enggak ada juga kecuali. Kalau Allah pun enggak mungkin sin salah bin, ya kan? Kecuali kemarin diberikan kesempatan kepada negara sahabat, negara-negara sahabat membantu membangun Aceh itu. Tapi takut ini karena akibat kayu bergelontongan. Saya kan ini dari Suluk, saya tanya orang-orang Takengon, kan orang Pamu, hana apa? Itu semua tu hasil kerok itu kayu dibuang, enggak laku lagi kayu, Pak. Ya kenapa enggak laku? Kalau kita potong kayu, kita buat kayu jadi papan macam-macam, kita turun juga pajaknya lebih besar daripada harga kayu. Pajaknya kemana? Alah Bapak tahu sendiri ya. Semua rakyat Aceh tahu sendiri lah. Seperti tron lewat di jalan tu dibayar, kalau enggak bayar ditangkap. Jadi itu dua alternatif. Satu, laporan tetap ke Jakarta semua. Jadi jangan takut, punya hanalenya udah protesnya, pecat kepala dinas. Sanghi waktu mulai lahir dia hana dapat kepala dinas yang. Dan kepala dinas itu pun kalau hari ini disenangi dengan gubernur masih dipercaya. Kalau besok enggak dipercaya lagi, tinggallah kenang-kenangan.
Semasa Murtalamuddin Kepala Dinas Pendidikan, alhamdulillah, akibat banjir sekolah di Aceh ini semua dapat bantuan ini. Bila perlu diam-diam lobby. Dulu SMK dibangun Jerman, Jerman ini SMK yang kalian bangun sudah rusak semua, tolonglah kirim bantuan balik melalui dubesnya. Jadi itu saran saya agar kita keluar dari garis kemiskinan. Walaupun di Banda Aceh orang kaya tapi di kampung nggak ada. Dan pendidikan jalan. Khususnya pendidikan ini kita terpuruk sekali. Karena kalau kita ingin bicara merubah Pak salah satunya bisa dengan pendidikan. Pendidikan yang bagus, anak-anak generasi yang akan datang insya Allah akan mendapatkan kesempatan lebih baik daripada hari ini. Betul. Allah saja memerintahkan Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu. Jadi kalau tidak anak Aceh ni bangai ke depan mungkin enggak ada lagi pakai C, bagaimana mau calon DPR mereka? Kan? Nggak ada lagi pakai C. Bagaimana mereka mau calon bupati? Janganlah Pak, masa DPR pakai C. Ini harus lebih baik. Datanglah ke KIP tanya sana, ya kan? Jadi bagaimana calon bupati, calon DPRK, calon guci semua nanti kalau dihilangkan pakai C. Atau kualitas pendidikan kita nol. Hari ini guru-guru itu perlu diperhatikan. Guru tinggal tilu badan, bajai badan waktu banjir bandang. Masya Allah. Jadi itu kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang baru, mudah-mudahan didengar dan kahoi macam apakah benar, ayo kita sama ke lapangan. Ya kan? Hari ini jangan dakwah bilisan dengan TikTok, jangan dakwah bilisan di YouTube, jangan dakwah bilisan asal Bapak Gubernur senang, enggak perlu. Hari ini dakwah bilhal, laksanakan pekerjaan di lapangan. Bukan kita yang kerja, masyarakat, yang kerja ahlinya. Kita melihat langsung, baik dan terima laporan yang hana betul. Saya yang nggak ada kepentingan, saya turun langsung. Kalau nggak, saya nggak bisa bilang. Baik. Itu saja. Terima kasih Bapak untuk diskusinya. Insya Allah kita harapkan lebih baik dengan kepimpinan Murtalamuddin. Pak Murtala, Kepala Dinas yang baru ini. Bapak, insya Allah kita bisa diskusi kembali. Iya, makasih. Dr. Haji Jamaluddin Tengmuku, selamat Idul Fitri Bapak. Pastinya insya Allah kita bisa diskusi untuk pendidikan lainnya Pak ya. Siap. Terima kasih juga rekan PTM. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.